Ada sesuatu yang tersembunyi di kegelapan luar tata surya kita. Sesuatu yang masif, sesuatu yang misterius, sesuatu yang mungkin sebesar 10 kali masa bumi. Para ilmuwan menyebutnya planet X atau planet ke-9. Meskipun belum pernah terlihat secara langsung, keberadaannya telah mengganggu para astronom selama bertahun-tahun. Dan baru-baru ini, bukti baru telah muncul, yang mungkin akhirnya membuktikan bahwa kita memang tidak sendiri di tata surya ini. Cerita kita dimulai pada 2014. Di tepi tata surya, jauh melampaui orbit Neptunus, para astronom menemukan sesuatu yang aneh. 6 objek kecil di wilayah yang disebut Sabuk Kuiper, reruntuhan es, dan batuan sisa pembentukan tata surya, semuanya bergerak dalam pola yang sangat mirip. Chad Trujillo dan Scott Shepard, 2 astronom yang mengamati keanehan ini, menyadari bahwa keselarasan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Seolah-olah sesuatu yang masif dan tidak terlihat sedang menarik objek-objek ini dengan gravitasinya, memaksa mereka bergerak dalam orbit yang serupa. 2 tahun kemudian, pada 2016, 2 ilmuwan Caltech, Mike Brown dan Konstantin Batygin, mengambil data ini dan menghitung bahwa hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Sebuah planet raksasa yang belum ditemukan. Tapi, jika planet ini benar-benar ada, mengapa kita belum pernah melihatnya? Dan apa dampaknya terhadap pemahaman kita tentang sejarah tata surya? Sebelum kita membahas bukti terbaru yang menggemparkan ini, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sejak hipotesis planet ke-9 pertama kali diajukan, para astronom di seluruh dunia telah mengarahkan teleskop terkuat mereka ke area langit yang diperkirakan menjadi lokasi planet misterius ini. Tapi mencari planet ke-9 bukanlah tugas yang mudah. Planet ke-9 diperkirakan berada lebih dari 20 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan Neptunus, planet terjauh yang kita ketahui. Pada jarak seperti itu, bahkan planet sebesar ini akan tampak sangat redup. Dan tidak hanya itu, orbitnya diperkirakan sangat lonjong, dengan periode orbit antara 10.000 hingga 20.000 tahun mengelilingi matahari. Artinya, planet ke-9 menghabiskan sebagian besar waktunya di kegelapan luar tata surya, bahkan lebih jauh dari perkiraan awal para ilmuwan. Para skeptis berpendapat bahwa kita tidak memerlukan planet ke-9 untuk menjelaskan keanehan orbit. Mungkin saja itu hanya bias pengamatan atau efek kolektif dari banyak objek kecil. Pertempuran intelektual ini telah membelah komunitas astronomi selama hampir 1 dekade. Namun, bukti baru yang ditemukan tahun 2023 mungkin akhirnya mengakhiri perdebatan ini. Dan ironisnya, bukti itu sebenarnya telah ada di depan mata kita selama 23 tahun. Pada tahun 2023, sekelompok astronom menggunakan teknik baru yang brilian. Alih-alih mencoba melihat planet ke-9 secara langsung, mereka mencari bukti keberadaannya dengan cara lain, dengan melihat ke masa lalu. Profesor Michael Rowan Robinson dari Imperial College London melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menggali data lama dari survei langit inframerah IRAS yang dilakukan pada tahun 1983, hampir 40 tahun lalu. Dalam data tersebut, ia menemukan 3 titik inframerah yang mungkin merupakan planet ke-9. Kemudian, pada 2023, tim yang dipimpin oleh Pedro Bernardinelli mengambil langkah lebih jauh. Mereka membandingkan 2 survei langit yang dilakukan dengan jarak 23 tahun. Survei Dark Energy Survey dengan Zwicky Transient Facility. Dan di sanalah mereka menemukannya, sebuah objek yang bergerak persis seperti yang diharapkan untuk planet ke-9. Objek ini bergerak sangat lambat di antara bintang-bintang, tanda bahwa ia berada sangat jauh, dan ukurannya konsisten dengan prediksi untuk planet ke-9. Meskipun penemuan ini menarik, tim peneliti masih sangat berhati-hati. Mereka perlu pengamatan tindak lanjut untuk memastikan objek ini bukanlah hanya noise dalam data atau galaksi jauh. Dan jika ini benar-benar planet ke-9, mengapa teleskop inframerah lain seperti WISE tidak menemukannya? Jika benar terkonfirmasi, planet ke-9 tidak hanya akan menjadi anggota baru keluarga tata surya kita, tetapi juga akan memaksa kita untuk menulis ulang pemahaman kita tentang bagaimana tata surya terbentuk.
karena ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Dari mana asal planet ke-9 ini? Jika planet ke-9 memang nyata, masalah berikutnya adalah menjelaskan keberadaannya. Para ilmuwan memiliki dua teori utama tentang asal-usulnya, dan keduanya sama-sama mengguncang. Teori pertama adalah bahwa planet ke-9 terbentuk lebih dekat ke matahari, mungkin di antara raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Kemudian, melalui proses yang disebut migrasi planet, ia terdorong keluar ke orbit jauh oleh interaksi gravitasi dengan planet-planet lain. Teori yang kedua, bahkan lebih dramatis. Planet ke-9 mungkin bukan bagian asli dari tata surya kita sama sekali. Ia mungkin adalah planet yang dicuri dari sistem bintang lain yang lewat dekat tata surya kita pada masa awal pembentukannya sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Model komputer menunjukkan bahwa kedua skenario ini mungkin terjadi, tetapi masing-masing memiliki implikasi yang sangat berbeda untuk pemahaman kita tentang masa lalu dan masa depan tata surya. Jika planet ke-9 adalah planet terbuang dari bagian dalam tata surya, itu berarti sistem planet kita mengalami ketidakstabilan di masa lalu. Jika ia adalah tawanan dari sistem bintang lain, itu berarti pertukaran material antar sistem bintang mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Dan ada satu kemungkinan lagi yang bahkan lebih menarik. Bagaimana jika planet ke-9 bukan sebuah planet sama sekali? Beberapa ilmuwan telah mengusulkan teori alternatif yang lebih eksotis. Bagaimana jika planet ke-9 bukanlah planet tradisional sama sekali? Bagaimana jika itu adalah objek yang sangat berbeda? Pada 2019, dua fisikawan teoritis, Jacob Scholz dan James Unwin, mengajukan hipotesis mengejutkan. Planet ke-9 mungkin adalah lubang hitam primitif, sisa dari ledakan besar yang terjebak dalam orbit yang mengelilingi matahari kita. Lubang hitam primitif yang berukuran planet ke-9 akan memiliki massa yang sama, tetapi dengan ukuran fisik yang jauh lebih kecil, hanya seukuran bola tenis. Ini akan menjelaskan mengapa begitu sulit untuk melihatnya langsung. Untuk menguji teori ini, para ilmuwan telah mengusulkan misi untuk meluncurkan armada pesawat ruang angkasa kecil dengan teknologi navigator laser. Jika salah satunya melintasi dekat dengan lubang hitam primitif, sinyal laser akan terpengaruh dengan cara yang dapat diukur. Meskipun teori ini menarik, sebagian besar astronom tetap skeptis. Peluang bahwa tata surya kita secara kebetulan menangkap lubang hitam primitif sangatlah kecil. Namun, jika terbukti benar, itu akan menjadi lubang hitam pertama yang diidentifikasi di dekat kita dan akan membuka era baru dalam astrofisika. Apakah planet ke-9 adalah planet yang tersembunyi, planet yang dicuri, atau bahkan lubang hitam primitif? Kita mungkin akan segera mengetahuinya dalam beberapa tahun mendatang. Saat teleskop baru seperti Vera Rubin Observatory mulai beroperasi, pencarian planet ke-9 akan semakin intensif.